Seperti apa jalannya uji calon pimpinan KPK, kita segera bergabung dengan jurnalis NTV Hasbialloh langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, Hasbi, hingga sore ini sudah berapa calon pimpinan yang menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR? Ya baik Tasya dan juga Doni, semenjak pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat tadi memang konsentrasi dari Komisi 3 ini terus menyoroti dua orang yang telah maju. Kali ini adalah Setio Budianto dan Pongki Indarti. Nah, Pongki Indarti menjadi orang kedua yang keluar tadi, kemudian juga memberikan statement kepada wartawan setelah sebelumnya ada Setio Budianto yang memang memiliki background di Inspektorat Kementan, kemudian juga merupakan perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia, yang mana tadi menyatakan memang pertanyaan-pertanyaannya cukup tajam, paparannya juga cukup bagus mengenai beberapa hal yang instrumental di KPK. Yaitu pertama adalah soal integritas kepemimpinan KPK maupun juga integritas dari badan KPK yang memang disoroti tajam oleh Komisi 3 karena belakangan ini banyak sekali beberapa hal terkait dengan isu politik yang dihubungkan dengan KPK dan KPK dianggap menjadi alat pukul politik bagi lawan-lawan politik yang dirugikan. Nah, ini menjadi konsentrasi dari Komisi 3. Kemudian juga ada ego sektoral. Jadi terkait dengan berbagai lembaga hukum lain yang lebih menonjol dan tidak bekerja sama. Nantinya ditanyakanlah kepada ketua-ketua KPK ini bagaimana sinergitas antara ketua KPK dengan ketua lembaga hukum lain bisa berjalan dengan baik. Nah, tadi dijawab dengan clear sekali oleh Setia Budianto. Kemudian juga ada Pongki Indarti yang di sini juga menjadi sorotan karena merupakan mantan dari komisioner Kompolnas yang berkaitan dengan tentunya penegak hukum. Dan tadi setelah wawancara dengan para wartawan juga Indri ini menyatakan bahwa ingin sekali mengajak beberapa instrumen lebih kompak lagi dalam menjalin hubungan untuk mengklirkan tidak agar korupsi-korupsi yang ada di Indonesia bisa terhapus dengan baik begitu. Kemudian juga sinergi-sinergi antar lembaga hukum tidak jauh berbeda statementnya dengan Setio yang juga tadi dipaparkan dalam ruang sidang maupun juga di depan wartawan. Sejauh ini masih dua orang saja dan kita tunggu nanti sampai pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat dan tentu hingga tanggal 21 November 2024 mendatang bagaimana nantinya calon pimpinan KPK memberikan visi misi mereka dalam menjalankan lembaga anti rasuah ini agar sesuai fungsi dan harapan masyarakat. Tasya dan juga Doni. Hasbi, apalagi poin-poin penting mungkin yang digarisbawahi DPR ketika melakukan uji kepatutan dan kelayakan hari ini? Ya Tasya, yang menarik lainnya adalah ketika sorotan mengenai dikuranginya OTT. Nah, menurut Setio tadi adalah pengurangan OTT ataupun banyaknya OTT justru menghambat para investor yang sudah menaruh uangnya ke satu perusahaan ataupun suatu PT yang bekerja sama dengan pemerintahan. Dan kebanyakan dari OTT dianggap merupakan hanya gimmick ataupun juga seremonial saja atas kinerja kelembagaan KPK. Nah, ini juga menjadi kontroversi atas jawaban tersebut. Kemudian Komisi 3 DPR RI juga menghitung hal-hal tersebut, apakah nantinya hal tersebut bisa membuat Setio Budianto ini maju sebagai ketua KPK karena memang pesaing-pesaingnya banyak. Mungkin saya bisa sebutkan satu persatu seperti Agus Joko Purmono yaitu wakil ketua BPK periode 2019-2023, kemudian ada Ahmad Alamsyah Saragi anggota Ombudsman periode 2016-2020, Joko Purwanto Kapolda Kalteng, Fitroh Rah Cahyanto, mantan Direktur Penuntutan KPK, Ibnu Basuki Widodo, Hakim Pengadilan Tinggi Manado, Ida Budi Hadianti, mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, Yohanis Tanak, Wakil Ketua KPK periode 2019-2024, Mikhail Ronaldi Casnan Brata, mantan Kepala Badan dan Pengelolaan Keuangan Daerah DKI Jakarta. Nah, itu adalah saingan-saingan dari Pongki Indarti dan juga Setio Budianto. Yang memang seluruh anggota dari fraksi-fraksi DPR RI Komisi 3 ini tidak jauh berbeda. Ini menanyakan mengenai integritas baik itu sebagai kepala ataupun pimpinan KPK maupun juga KPK sebagai kelembagaan yang memang belakangan ini fungsinya ini tidak terlalu terlihat dibandingkan lembaga-lembaga lain seperti kejaksaan maupun juga kepolisian. Tasya dan juga Doni. Baik, kami tunggu laporan Anda selanjutnya, Hasbialloh, langsung dari gedung DPR Senayan, Jakarta.